Materi kita hari ini, Yesus teladanku. Teladan artinya sesuatu yang patut ditiru, baik untuk dicontoh, tentang perbuatan, kelakuan, atau sifat. Tokoh Yesus memang sangat kontroversial. Di masa hidupnya di dunia, Yesus seringkali berbenturan dengan para pemimpin agama dan tokoh-tokoh yang merasa dirinya sebagai para penjaga Taurat, seperti orang-orang Farisi dan para penjaga bait suci, seperti orang-orang Saduki. Yesus berbenturan dengan para pemimpin agama itu, misalnya ketika ia menyembuhkan orang yang sakit pada hari Sabat, menerima orang-orang yang tersingkirkan oleh masyarakatnya, serta orang-orang asing seperti orang Samaria. Pada bagian ini, kita ingin melihat bagaimana cara hidup Yesus sehari-hari dan bagaimana ia bisa menjadi teladan bagi kita semua, khususnya bagi kalian di masa remaja ini. Teladan Yesus yang pertama terdapat dalam Markus pasal 1 ayat 40 sampai 45. Pada suatu hari, ada seseorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Di masa kini, orang tahu bahwa penyakit kusta tidak menular dengan mudah. Pada masa Yesus, orang menganggap penyakit kusta sebagai kutukan dari Allah. Penderita kusta harus menjauhkan diri dari orang banyak. Orang takut menyentuh penderita kusta karena akan ditulari penyakit itu. Orang kusta itu memohon kepada Tuhan, "Kalau Engkau mau, Engkau dapat mentahirkan aku." Lalu, apa yang terjadi? Apakah Tuhan Yesus mau menyembuhkan orang itu? Ayat 41 menggambarkan bagaimana perasaan Yesus melihat permohonan orang kusta itu. Di situ dikatakan, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Orang kusta itu pun langsung sembuh. Tetapi Tuhan Yesus melarang orang itu menceritakan kesembuhannya kepada siapapun. Ia hanya diperintahkan menghadap kepada imam untuk menunjukkan bahwa ia sudah sembuh dan dengan demikian boleh diizinkan kembali hidup di tengah-tengah keluarganya. Nah, anak-anak, dari kisah tadi, sikap keteladanan apa saja yang kamu temukan tentang Tuhan Yesus? Yesus peduli, Bu. Teladan Yesus yang kedua terdapat dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 5 sampai 30. Pada suatu hari, Yesus pergi ke Sikar, sebuah kota di Samaria yang terletak di antara Yerusalem dengan Galilea. Di Sikar, Yesus pergi ke sebuah sumur yang dinamai Sumur Yakub. Saat sedang kehausan, Yesus minta minum dari perempuan Samaria yang menimba air di situ. Perempuan Samaria ini ternyata mempunyai sisi kehidupan yang kelam. Perempuan itu enggan bertemu dengan perempuan-perempuan lain. Perempuan-perempuan lain juga menyingkir bila melihat ia datang. Yesus mengetahui sisi kelam kehidupan perempuan itu, namun ia tidak menghakiminya, ia tidak menjauhkan diri dari perempuan itu. Sikap Yesus yang tidak menghakimi dan tetap membuka diri kepada perempuan yang tak dikenal ini menyebabkan perempuan itu bersuka cita. Ia bahkan menjadi salah satu penginjil yang pertama yang mengajak sanak keluarga dan teman-temannya untuk menemui Yesus. Yesus menolak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh perempuan-perempuan yang tinggal di Sikar, dekat sumur Yakub itu. Yesus tahu bagaimana kacaunya kehidupan perempuan itu, namun ia tetap mendekati perempuan itu dan menjalin persahabatan. Dengan cara itulah ia mengubah kehidupan perempuan itu. Jadi keteladanan Yesus yang dapat kita ambil dari penjelasan Alkitab tadi adalah Yesus dekat dengan mereka yang dilecehkan. Iya, benar anak-anak. Keteladanan yang selanjutnya, mari kita melihat dalam Injil Matius pasal 21 ayat 12 sampai 13. Pada hari Paskah, Yesus pergi ke bait suci di Yerusalem. Ia sangat terkejut karena di sana ia menyaksikan pemandangan yang sungguh tidak layak bagi sebuah bait suci. Ia melihat ada banyak pedagang binatang kurban dan penukar uang di sana. Ia menjadi marah. Bu, Yesus marah karena orang berjualan. Yesus marah karena bait suci dijadikan tempat berjualan. Terima kasih Angie untuk tanggapanmu. Bukan itu masalahnya. Orang Yahudi pergi ke bait suci pada saat masa Paskah untuk membawa korban Paskah. Orang Yahudi wajib ke bait suci setiap tahunnya untuk mempersembahkan korban. Banyak dari mereka datang dari tempat yang jauh. Mereka akan membawa sapi, lembu, kambing, burung, merpati, dan lain-lain dari jauh-jauh untuk dijadikan korban Paskah. Ternak yang akan dijadikan korban harus sempurna, tidak bercacat. Bila ada ternak yang mengalami cacat dalam perjalanan, tentu usaha membawanya menjadi sia-sia.
Pihak bait suci berbaik hati. Mereka menyediakan para pedagang dengan berbagai jenis hewannya masing-masing sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Namun sudah tentu harganya jadi mahal. Itulah salah satu hal yang menyebabkan Yesus menjadi marah. Selain itu, yang membuat Yesus marah adalah adanya praktek memberikan persembahan di bait suci. Karena tanah bait suci itu kudus, maka uang Romawi yang berlaku di seluruh tanah jajahan pemerintahan Romawi tidak berlaku di bait suci. Mereka harus menggunakan uang yang khusus dibuat untuk bait suci. Karena hal tersebut, para penukar uang akan mengenakan nilai tukar yang mahal untuk mereka yang datang beribadah di bait suci. Hal-hal inilah yang membuat Yesus marah. Yesus murka menyaksikan bagaimana para penjara dan orang-orang yang ingin membawa kurban diperas habis-habisan. Tuhan Yesus menjadi marah dan berkata, "Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Matius pasal 21 ayat 13. Ya anak-anak, keteladanan Yesus yang ketiga yang sudah Ibu jelaskan adalah Yesus membenci ketidakadilan. ya, keteladanan sikap Yesus yang terakhir yang kita pelajari pada hari ini adalah Yesus membenci kemunafikan. Terdapat dalam Matius pasal 7 ayat 3-5. Salah satu kelompok yang penting di masa Yesus adalah kaum Farisi. Mereka meyakini bahwa ketaatan kepada peraturan-peraturan keagamaan sangatlah penting. Pada waktu itu banyak orang Yahudi yakin bahwa ketidaktaatan dan pelanggaran-pelanggaran Taurat telah menyebabkan nenek moyang mereka dibuang ke Babel oleh Allah. Karena itulah mereka berusaha taat kepada Taurat. Orang-orang Farisi suka mengamati orang-orang yang melanggar hukum Taurat untuk menegur mereka. Selain itu, orang-orang Farisi suka sekali memamerkan diri mereka sebagai orang-orang yang saleh. Karena itu, mereka suka berdoa di tikungan-tikungan jalan supaya orang yang memuji kesalehan mereka. Selain itu, mereka juga suka memamerkan kepada orang lain bahwa mereka sedang berpuasa. Yesus tidak menyukai kemunafikan karena orang munafik biasanya suka menghakimi orang lain yang dianggapnya tidak cukup saleh seperti mereka. Selain itu, orang munafik biasanya tidak melakukan apa yang mereka tuntut supaya orang lain lakukan. Dengan kata lain, di satu sisi mereka tampil saleh, akan tetapi di sisi lain mereka ternyata tidak saleh. Tuhan Yesus melibatkan orang-orang munafik dengan kuburan. Dalam Matius 23 ayat 27 tertulis, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran." Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita sudah cukup banyak membahas sifat-sifat positif Yesus yang dapat diteladani dan dijadikan bagian dari kehidupan kita. Ibu, saya mau bertanya, dari mana Tuhan Yesus memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menjalani hidup menjadi teladan, hidup berprinsip, dan rela berbagi dengan orang lain? Ya, jawabannya akan kita temukan dalam bagian ini. Dalam Markus pasal 1 ayat 35 dikatakan, "Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana." Tuhan Yesus selalu menyisihkan waktu untuk berdoa kepada Bapanya di surga. Menjelang kematiannya, ketika Tuhan Yesus tahu bahwa ia akan menghadapi sebuah perjuangan yang maha berat, ia pun kembali berdoa kepada Bapanya di surga. Terdapat dalam Lukas pasal 22 ayat 39-43. Akhirnya kita sampai kepada rangkuman pelajaran kita hari ini. Kita sungguh beruntung karena memiliki keteladan dalam diri Yesus. Bagaimana seharusnya menjalani hidup ini agar dapat diperkenankan Allah Bapa. Ada sejumlah sifat Tuhan Yesus yang patut kita teladani. Peduli dengan yang menderita, dekat dengan yang dilecehkan, membenci ketidakadilan dan kemunafikan. Kunci untuk berhasil memiliki sifat ini adalah hubungan yang dekat dan akrab dengan Allah Bapa. Mari kita naikkan doa bersama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Engkaulah teladan hidup kami. Tolong kami untuk menjadi teladan dalam hidup yang Tuhan beri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.